Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel HD Studio 16. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan materi wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Materi ini untuk SMA kelas 10 di semester 2. Apa saja sih yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Oke, yang pertama, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Dan yang kedua, perancangan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Sebelum ke pembahasan, kita ulas sedikit mengenai perbedaan antara perencanaan dengan perancangan. Apa sih perbedaan perencanaan dan perancangan menurut para ahli? Menurut Paul Davidoff pada tahun 1982, perencanaan adalah sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa depan melalui pilihan-pilihan yang sistematik. Artinya, melakukan suatu tindakan di kemudian hari dengan rencana yang sudah tersusun dengan rapi. Terus, apa sih perancangan? Menurut John Wade pada tahun 1997, perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Biasanya, perencanaan itu lebih ditunjukkan untuk skala yang besar atau makro, sedangkan perencanaan itu terkait bagian kecil atau mikro dari perencanaannya. Baik, yang pertama, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material, keterampilan produksi atau man dan mesin, dan budaya lokal setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kerajinan tradisional. Lanjut, kemampuan mengatur keuangan money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Ragam objek budaya lokal yang terdapat di daerah akan menjadi inspirasi untuk perancangan yang akan dibuat. Perancangan kerajinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan material atau bahan baku dan ketersediaan produksi yang terdapat di daerah sekitar. Nah, yang barusan dibahas dari beberapa poin yang sudah dijelaskan itu adalah sumber daya manusia yang selalu dikenal dengan istilah 6M, yang diantaranya M pertama adalah man, berarti manusia, yang kedua money, berarti uang, yang ketiga material, yang berarti bahan, yang keempat mesin, yang berarti peralatan, yang kelima method atau cara kerja, dan yang terakhir adalah market, yaitu pasar. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu perancangan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi dapat dilakukan melalui pengembangan kerajinan. Kerajinan dihasilkan dari potensi objek budaya lokal yang dipadukan dengan potensi material dan teknik, maka akan menghasilkan suatu kerajinan. Ini juga merupakan dasar pengembangan dari kerajinan tersebut. Selanjutnya, ini di sini di bawah merupakan contoh-contoh jenis-jenis objek budaya lokal yang berupa objek 2 dimensi maupun 3 dimensi, atau objek 2 dimensi yang disebut dengan relief dan motif, dan yang 3 dimensi seperti bangunan, alat musik, dan senjata. Jadi dibikin seperti miniatur. Nah, untuk di kelas 10 semester 1 kita hanya membuat sketsa
Maka untuk di semester 2 kita mencoba untuk membuat produknya langsung. Ini merupakan beberapa contoh objek budaya lokal 2 dimensi dan 3 dimensi. Baik, proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan akan dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik atau nilai keindahan dan inovasi, pembaruan. Jangan sampai kita meniru produk-produk yang sudah ada, tapi membuat dan menghasilkan produk-produk dengan ide kreatif kita menjadi produk yang belum pernah ada dan diminati dan disukai banyak orang atau di kalangan masyarakat sekitar kita, baik itu di negara kita maupun di mancanegara. Nah, ini merupakan 5 tahap perencanaan. Yang pertama, mencari ide produk. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, memilih ide terbaik. Yang keempat, membuat model produk. Dan yang kelima, perencanaan produk. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, mencari ide produk. Untuk mencari ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan objek budaya lokal, mulailah dengan memikirkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, objek budaya lokal apa saja sih yang akan menjadi inspirasi? Yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat? Yang ketiga, bahan atau material apa yang akan dipakai? Yang keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Dan yang terakhir, warna dan motif apa yang digunakan sehingga produk yang nanti akan dihasilkan itu sesuai yang diharapkan dan diminati oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, membuat gambar sketsa. Nah, di semester lalu kalian sudah dibuat untuk menggambar sketsa. Nah, sketsa di sini itu merupakan ide-ide produk atau rencana atau rancangan dari produk kerajinan yang digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Contoh, ketika kita awalnya hanya mempunyai ide, tetapi ketika kita belum dituangkan dalam sebuah gambar atau sketsa, maka ide-ide tersebut itu dianggap abstrak. Ketika kita membuat sketsa, maka ide-ide yang kita miliki itu akan semakin tergambar. Seperti apa wujudnya, seperti apa nanti rencana ke depannya, sehingga kita untuk membuat produk tersebut akan lebih mudah. Yang ketiga, memilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide-ide dan menggambarkan dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang terbaik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Jadi kalian melakukan seleksi dari di antara ide-ide yang pernah kalian munculkan, dari ide-ide terbaik kalian, tetapi kalian harus memilih salah satu ide terbaik yang kalian pilih. Yang keempat, membuat model produk. Buat model produk dari hasil sketsa yang telah dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini alangkah baiknya kalian membuat 3 dimensi ya, seperti miniatur. Contoh, bangunan candi yang dibuat miniatur bisa menjadi gantungan, kunci, atau menjadi kerajinan-kerajinan yang lain yang memang sangat menarik dan diminati masyarakat. Kelima, perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan proses produksi atau proses pembuatan kerajinan sebenarnya. Prosedur dan langkah-langkah kerja harus dituliskan secara jelas agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Tentu, ketika kita akan membuat sesuatu, maka perlu adanya catatan-catatan khusus ya, sehingga ketika kita akan melangkah, kita akan melihat terlebih dahulu catatan-catatan yang sudah kita buat dari sebuah perencanaan. Nah, ini sangat penting yang harus kalian perhatikan. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian.
kita lanjut di video-video berikutnya. Mudah-mudahan dengan segala informasi yang sudah diberikan membuat kalian termotivasi dan selalu semangat untuk terus berkarya. Salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.